Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya aku, channelnya Mbak Mun. Gimana guys kabar kalian hari ini? Kudoakan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku bakalan melakukan yang namanya repotting ya. Ini adalah salah satu aglonema aku yang aku lakukan perbanyakan ya. Di sini aku melakukan perbanyakan dengan metode cacah batang ya guys. Jadi untuk kalian yang punya aglonema mau diperbanyak boleh melakukan yang namanya metode cacah batang ini ya. Kalian harus coba karena ini benar-benar gampang guys. Dan di video kali ini aku mau melakukan repotting ya atau pemindahan ke pot nih. Jadi di sini aku keluarkan dulu dari media tanam lamanya ini. Nah, di sini ada beberapa ya guys yang jadi. Ini tuh terhitung jadi semua guys, nggak ada yang gagal. Bisa dilihat ya guys, akarnya bagus-bagus. Nah, ini aku cuci dulu dan aku cek guys, gimana kesehatan dari cacahan batangnya ini ya guys. Kita lihat ujung-ujungnya itu ada yang busuk atau enggak. Kira-kira aman gak ya nanti ditanam lagi. Tanda-tanda amannya itu adalah kalau cacahan batangnya itu nggak apa-apa nih, kayak ujung-ujungnya itu empuk. Tapi empuknya itu empuk kering guys, bukan empuk basah karena kayak mau busuk gitu. Jadi guys, kita harus pandai-pandai ya membedakan mana yang empuknya itu empuk karena layu terus kena air ini dia jadi empuk gitu, dan empuk yang karena busuk. Pasti kalian juga udah paham kan maksudku, bentuk dari akar yang busuk itu seperti apa. Nah guys, ini aku cek semua ya, aku cuciin sambil dicek satu persatu. Kalau akarnya seperti ini, aku yakin ya guys, ini pasti akan numbuh karena akarnya terlihat sehat sekali. Dan guys, di sini aku juga sudah menyiapkan media tanam ya guys. Di sini aku memakai media tanamnya itu yang poros ya guys. Ini itu campuran antara sekam mentah 1, sekam bakar 1, dan aku campur juga dengan tanah setengah ya. Jadi perbandingannya adalah 1, 1,5 guys. Untuk sekam mentahnya ini aku pakai sekam mentah yang sudah difermentasi ya guys. Jadi kalau kalian cuma punya sekam mentah biasa belum difermentasi, boleh kalian fermentasi sendiri dengan cara merendamnya dalam air 1 malam ya. Jadi sekamnya itu kita taruh di ember, bisa di wadah apapun. Itu nanti kita rendam dengan air biasa aja selama semalaman ya guys. Dan guys, ini udah aku mulai repotting ya guys. Di sini dalam satu pot aku memasukkan 3 dari cacahan batang itu ya. Nah guys, repotting atau pemindahan tanaman ke pot baru memiliki banyak manfaat ya guys, seperti memberikan lebih banyak ruang untuk pertumbuhan akar-akar di dalamnya ini ya. Lalu repotting ini juga bisa mencegah ya guys agar akar-akar itu tidak saling terikat. Jadi guys, ada beberapa manfaat dari repotting tanaman ya. Yang pertama itu pertumbuhannya yang lebih baik dengan lebih banyak ruang dan nutrisi segar. Karena melakukan repotting ini, tanaman dapat tumbuh lebih subur dan sehat ya pastinya.
Lalu yang kedua itu adalah mencegah akar terikat. Ya, yang tadi udah aku sebutin ya guys. Akar yang terikat itu dapat menghambat pertumbuhan dan membuat tanaman itu jadi stres ya. Repotting ini membantu mencegah kondisi stres dari tanaman-tanaman ini. Lalu guys, manfaat yang ketiga itu adalah penyediaan nutrisi segar. Nah, kan kalau repotting ini kita menambahkan media tanam yang baru ya guys. Nah, media tanam yang baru itu akan memberikan nutrisi yang lebih lengkap dan seimbang untuk tanaman. Manfaat yang keempat yaitu adalah peningkatan sirkulasi udara. Repotting ini memungkinkan udara yang lebih baik itu mencapai akarnya. Nah guys, udara ini bagus banget ya untuk pertumbuhan dari akar-akarnya dan berpengaruh juga untuk pertumbuhan tanamnya. Nah, aku juga ini nih salah satunya mau aku gemburkan dan aku mau peremajaan ya. Jadi di video yang lagi aku lakukan ini adalah memutus ya guys, memutus dari akar-akar yang terikat. Dan melakukan penggemburan tanah ini itu berfungsi agar udara itu masuk lebih banyak ke akar-akarnya ya. Jadi untuk pertumbuhan ketanamannya pun itu juga lebih baik ya guys. Nah, ini itu adalah media tanam sisa tadi yang aku pergunakan untuk cacah batang ya. Jadi sisanya aku masukin sini semua guys. Karena di rumahku tuh susah banget tanah, jadi tanah yang ada aku manfaatin aja. Nah guys, manfaat yang kelima itu dari repotting ya guys, itu adalah dapat mengendalikan hama dan penyakit. Nih, saat repotting biasanya kita itu kan juga sambil memeriksa akar tanaman dan biasanya juga kita sambil membuang hama atau penyakit apapun yang ada di daunnya ini kan. Jadi kita bisa sambil cross check ya guys. Kita periksa ada hama yang hinggap atau enggak di tanaman-tanaman kita sambil melakukan repotting. Nah ini kan guys, salah satunya tuh kayak ada daun-daun yang sudah menguning, melayu, itu bisa kita sambil buang-buangin ya kalau melakukan repotting. Karena kita kan sambilan ngecek juga. Jadi kalau misalkan tanaman kita ada yang terjangkit hama, itu kita bisa mengetahui lebih awal ya guys. Jadi tidak sampai hamanya itu menyebar, kita sudah tahu dan sudah kita bisa atasi. Di video ini juga aku sedang melakukan pengecekan dari akar-akarnya ya guys. Nah, aglonemaku ini kebetulan akar-akarnya itu aku lihat kok ada yang busuk. Nah, kan tuh ada yang busuk. Di sini aku buang aja yang busuk, aku bersihin lalu aku tanam ulang ya guys. Ini pakai media tanam yang lama ya. Karena media tanam ini aku lihat masih bagus ya guys, dan di sini pun belum begitu lama juga aku menggantinya. Jadi guys, untuk aglonema sendiri dia itu untuk penggantian media tanamnya adalah 6 bulan sekali ya guys, itu harus diganti. Atau bisa juga kita gantinya itu setengah pot aja guys. Jadi nah kan misalkan kita keluarin nih tanahnya itu semuanya nih 1 pot. Nah setengahnya itu kita sisihkan, kita ganti dengan media tanam yang baru ya. Lalu kita campurkan dengan media tanam yang lama. Itu pun juga bagus ya untuk penambahan nutrisi dari media tanam yang baru. Nah guys, ternyata banyak juga kan manfaat dari pemindahan tanaman atau yang biasa kita sebut juga repotting ini ya. Jadi untuk kalian yang sekiranya punya tanaman yang sudah tidak cukup di 1 pot, itu bisa kalian ganti ya potnya atau repotting. Dan untuk metode cacah batang, semua aglonema bisa melakukan yang namanya metode cacah batang ya guys. Nah contohnya adalah salah satu yang kecil itu loh guys, itu adalah
bekas cacah batang juga, dan ini tuh kalau kayak ruas-ruasnya sudah terlihat di atas permukaan itu bisa dimulai yang namanya cacah batang. Jadi guys, untuk apa lagi? Ayo kita perbanyak aglonema kita dengan cacah batang. Oke, udah dulu untuk video kali ini. Bye bye.